Indonesia pada khususnya dan juga dunia pada umumnya. Mudah-mudahan pandemi ini segera bisa kita lalui dan mudah-mudahan kita kembali bisa melaksanakan perkuliahan dan ngaji secara maksimal. Oke, mungkin sebelum kita pasal 2, misalnya ilmu itu membawa kita pada kerusakan mental, ya, pada kerusakan mental. Yang salah ilmunya atau caranya? Caranya. Dan itulah kenapa kita harus belajar ta'lim ta'lim. Untuk agar menghindarkan kita dari ilmu yang menyesatkan. Ada juga yang ilmu yang menyesatkan. Kenapa? Yaitu tergantung kita cara memahaminya, tergantung kita cara mencarinya dan lain sebagainya. Maka disinilah letak pentingnya kita belajar ta'lim ta'lim. Al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya dan juga sekaligus ilmu itu harusnya membawa kebahagiaan, pencerah, ya. Pencerahan dalam diri kita dalam hal apapun dan lain sebagainya. Entah itu dari psikologis, dari mental dan lain sebagainya. Jika kalian belajar di kampus atau di kelas bikin sumpah, berarti ada yang salah dengan diri kalian. Jika kalian tambah tinggi ilmunya, tambah jadi S1, tetapi secara mental kalian itu tambah sumpah, berarti kalian ada yang salah dengan dia. Entah itu dari niatnya, entah itu dari caranya dan lain sebagainya. Entah dari kalian, cara pandang kalian mencari ilmu, itu yang salah. Harusnya sifat dasar ilmu itu adalah nurun, cahaya. Cahaya itu kalau dalam mental itu lebih identik dengan kebahagiaan, kesenangan dan lain sebagainya. Tapi kalau ilmu itu malah bikin kita tambah arogan, bikin kita tambah sombong, itu kan secara mental kan sebenarnya semakin tersesat. Secara akhlak itu semakin tersesat. Seharusnya linear, ilmu semakin bertambah, akhlak itu semakin tawadhu, semakin baik, bukan semakin sombong. Semakin tinggi ilmu seseorang, harusnya dia semakin rendah hati dan semakin menghargai orang. Semakin banyak ilmumu bertambah, tapi kalian itu semakin merendahkan orang lain, disitulah perlu dipertanyakan. Ilmu yang kalian dapatkan itu kok jauh dari cahaya, kok jauh dari sifat dasarnya ilmu. Berarti ada yang salah. Nah, inilah letak pentingnya kita belajar bagaimana cara yang baik dalam mencari ilmu. Pengantar itu hakikat ilmu, yaitu ilmu adalah cahaya. Terus keutamaan ilmu yang paling utama itu apa? Ilmu agama yang jelas, artinya yang secara gamblang telah mengarahkan kita untuk belajar tentang ketuhanan. Sebenarnya tidak ada satupun ilmu yang tidak mengarah pada ilmu ketuhanan atau agama. Kalau kita mampu meresapinya, semuanya itu adalah ilmu Tuhan. Cuma ilmu-ilmu yang materialistik itu cenderung membuat kita lupa pada sejatinya ilmu itu sendiri, gitu. Saking asiknya belajar IPA sampai lupa dari mana asal muasal ilmu itu, ya kan? Dari saking asiknya belajar ekonomi, pada akhirnya kita terjebak. Wah, pokoknya saya harus kerja di bank. Pasca lulus harus kerja dan lain sebagainya. Kita sampai lupa hakikat ilmu itu apa. Bahkan misalnya banyak juga teman-teman yang berniat, hampir sebagian besar, coba kita introspeksi ya. Hampir sebagian besar kita itu kuliah itu untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan status sosial yang lebih tinggi, ya enggak? Bapak ibu kita, orang tua kita, kuliahlah biar gampang cari pekerjaan, ya enggak? Rata-rata kayak gitu. Jadi itu sama halnya menyempitkan nilai ilmu itu sendiri.
menyempitkan nilai ilmu itu sendiri. Bahkan nanti di ta'lim mutalim itu sama halnya dengan merendahkan ilmu sendiri. Kalau kita mencari ilmu hanya untuk mencari pekerjaan, ya Allah, betapa rendahnya ilmu itu sendiri. Padahal lebih melampaui itu, ilmu itu melampaui itu. Dan pekerjaan dan lain sebagainya itu hanyalah bonus. Selama kalian bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, maka insya Allah bonus-bonus itu akan senantiasa menyertai. Harta, kebahagiaan, pasangan yang soleh dan lain sebagainya, insya Allah akan kalian dapatkan kalau kalian benar-benar mencari ilmu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fin niyati halat ta'allumi. Inilah fasal fin niyati halat ta'allumi dalam menerangkan tentang niat halat ta'allumi di dalam belajar atau mencari ilmu. Dan kemudian pasti lagu bagi tolib, bagi pencari ilmu, minan niyati, dari apa itu niat, fi zamani ta'allumil ilmi, pada masa mencari ilmu. Idin niyati, karena sesungguhnya niat itu dia, adapun dia niat, al aslu adalah pokok atau adalah pohon, pondasi dasar, fi jami'il ahwali, dalam setiap hal, dalam setiap keadaan, dalam setiap perbuatan. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, sebagaimana liqaulihi, karena ada firman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Nabi, innamal a'malu binniyat, karena sesungguhnya perbuatan itu pasti disertai niat. Nah, hadisun, adapun ini hadis sahih, yang sahih, wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min amalin, berapa banyak, min amalin, dari perbuatan, yatasawwaru, yang tampak, ya, bisuratil a'mali, dengan gambaran, bisurati a'mali dunia, dengan gambaran amal dunia, wa yasiru, dan jadi apa itu amal, bihusnin niyati, dengan kebaikan niat, min a'malil akhirah, menjadi amal akhirat. Wa kam min amalin, dan sebaliknya, wa kam min amalin, dan betapa banyak, min amalin, dari perbuatan, yatasawwaru bi surati a'malil akhirah, yang tergambar dengan gambaran perbuatan akhirat, summa yasiru, kemudian jadi, min amalin dunia, dari perbuatan dunia. Dengan apa? Bisu'in niyati, dengan buruknya nih. Nah, niat inilah inti dasarnya. Kenapa niat itu adalah fondasi? Niat itu yang merubah amal kita, nilai amal kita. Mencari ilmu itu nilainya akhirat, ya, nilainya akhirat. Tapi itu bisa menjadi amal duniawi kalau niatnya jelek. Itu tadi, kalau kalian niatnya mencari materi, mencari pekerjaan, maka nilai ukhrawi dalam pencarian kalian itu berubah menjadi nilai duniawi. Sebaliknya, perbuatan yang seakan-akan, misalnya kalian bekerja tiap hari, ya, saat kalian bekerja tiap hari, itu kan murni seakan-akan perbuatan duniawi untuk mencari materi. Tetapi dengan baiknya niat, dia itu bisa bernilai ukhrawi. Misalnya kalian bekerja tiap hari itu bukan untuk menumpuk kekayaan, bukan untuk berfoya-foya. Untuk apa? Untuk mengabdi pada orang tua, membantu orang tua. Itu sudah bernilai ukhrawi. Untuk menambah bekal, mengumpulkan bekal untuk mencari ilmu, memperdalam ilmu agama dan lain sebagainya. Nah, kita pintar-pintar saja dalam konteks ini. Artinya ini harus senantiasa diperbarui. Oke, malam ini kita benar,
kita benarkan niat ini. Besok belum tentu niat kita juga masih lurus, ya kan? Bisa sudah terkecoh dengan hal-hal yang lain. Maka besok perbaharui lagi, ya Allah, saya niatkan untuk mencari ilmu, untuk mencari ridho Allah. Terus begitu, diperbaharui secara terus menerus. Saya juga kadang ngajar itu ada juga kadang tergoda dengan hal-hal yang lain, dengan apa, biar terkenal, dengan apa dan lain sebagainya. Tapi kadang kemudian ketika saya ingat, ya Allah, ini salah. Kemudian kita luruskan terus. Yang namanya manusia itu kan hatinya berbolak-balik. Selama 24 jam itu berbolak-balik jutaan kali. Makanya kita harus senantiasa introspeksi dan terus perbaiki niatnya. Jangan sampai perbuatan bahkan sholat kita yang benar-benar ukhrawi bisa menjadi duniawi. Karena lagi butuh duit banyak, wah sholatnya rajin, misalnya kayak gitu. Itu kan berarti sudah menjadi duniawi, tidak lagi ukhrawi dan lain sebagainya. Makanya kita ini tergantung kita sebenarnya. Oh ya, baik dan buruknya niat itu akan menentukan nilai perbuatan kita. Wayak bagi dan pantas ayat dia hendaknya berniat al-muta'allimu, siapa pencari ilmu, bitolibil ilmi, untuk mencari dengan mencari ilmu, ridhallahi, yaitu ridha Allah Ta'ala, yaitu ridha Allah Ta'ala. Waddarul akhirati, dan rumah akhirat. Wa izalatal jahli, dan menghapus kebodohan. An nafsihi, dari dirinya. Wa an sairil juhali, dan juga dari para orang-orang bodoh yang lainnya. Jadi untuk kebodohan dalam dirinya dan juga kebodohan dalam orang-orang lainnya. Wa ihya'ad-din, dan menghidupkan agama. Wa ibqa al-islami, dan menegakkan Islam. Fa inna baqa al-islami, karena sesungguhnya tegaknya Islam, bila ilmi, ialah dengan ilmu. Wala yasihhu, dan tidak sah az-zuhd, zuhud atau bertapa misalnya dan lain sebagainya. Wa taqwa, dan takwa, ma'al jahli, yang disertai dengan kebodohan. Wa ansyadal jadi di sini maksudnya hendaknya caranya bagaimana untuk meluruskan niat amal kita, pencarian ilmu kita. Itu caranya gini. Pertama, diniatkan untuk mencari ridho Allah, itu yang paling utama. Tidak ada niat yang lain. Niatkan segala sesuatu yang kita perbuat, tapi bukan menciderai atau gojloki teman itu untuk mencari ridho Allah, itu juga keliru. Artinya jadikan setiap perbuatan yang kita anggap baik itu yang bernilai ukhrawi itu jangan sampai bernilai duniawi. Makanya salah satu caranya adalah dengan menegakkan kembali niat yang baik, menegakkan, yaitu apa? Mencari ridho Allah, itu pertama. Yang kedua, waddarul akhirah, untuk membangun rumah akhirat. Artinya kita niatkan, ya Allah, mudah-mudahan ini akan menjadi bekal kita untuk di dunia akhirat nanti, untuk membangun rumah akhirat. Wa izalatal jahli, dan menghapus kebodohan. Ini yang ketiga. Minimal menghapus kebodohan lah. Artinya kita harus senantiasa merasa, terutama dalam mencari ilmu ini, harus senantiasa merasa bodoh dalam setiap hari. Makanya kita belajar itu dalam rangka untuk menghapus kebodohan. An nafsihi, dari diri kita, atau wa an sairil juhali, dan para orang-orang bodoh di luar kita. Artinya ini dua misi sekaligus. Pertama, menghilangkan kebodohan diri kita, sekaligus menebarkannya kepada
orang lain, sehingga mampu menghapus setidaknya misalnya dalam keluarga kita dulu, terus kemudian tetangga kita dan lain sebagainya. Cita-cita termasuk cita-cita yang mewakili ini mungkin cita-cita jadi guru misalnya, cita-cita jadi dosen misalnya, atau cita-cita jadi penyanyi misalnya nanti. Nah itu termasuk bisa mewakili. Tapi dalam konteks menjadi guru, menjadi penyanyi itu tadi menghapus kebodohan, menyebarkan ilmu, bukan biar saya jadi orang nomor satu misalnya di daerahku misalnya, itu juga salah. Nah makanya niatkan yang benar untuk mencari ridha Allah. Terus yang selanjutnya wa ihya ad-din, untuk menghidupkan agama dan menegakkan Islam. Ini kadang karena apa? Fa inna baqa al-islami bil ilmi, karena sesungguhnya tegaknya Islam itu dengan ilmu. Bayangkan kalau orang-orang muslim tidak berilmu, apa yang akan terjadi? Padahal dalam agama itu juga selalu ditegaskan ibadahnya orang apa? Ibadahnya orang bodoh itu masih lebih utama tidurnya dari orang, ya, masih lebih utama tidurnya orang berilmu ketimbang ibadahnya orang bodoh. Karena apa? Itu pentingnya ilmu. Makanya harus penegasan tentang ilmu. Tuh. Ini harus imbang. Dan juga selalu saya katakan itu realisasi dari keimanan kita itu sebenarnya dalam konteks mencari ilmu itu, kalau kita tidak semangat mencari ilmu, juga ada yang anti logika kan banyak gitu ya, tidak mau yang rasional gitu, itu tidak mau mengeksplor logikanya. Itu sebenarnya di satu sisi merupakan bentuk perbuatan yang menciderai keimanan. Kenapa menciderai keimanan? Kalau kita beriman kepada Allah, ya, kita pasti beriman bahwa manusia itu merupakan makhluk yang sempurna. Kalau kita beriman bahwa manusia paling sempurna itu punya potensi A. Kalau kita beriman kepada akal, berarti kita harus menggunakannya semaksimal mungkin. Kalau kita tidak menggunakannya semaksimal mungkin, berarti itu menciderai bagian keimanan kita, istilahnya. Kita lanjutkan. Wa ansyadal ustadz Syekhul Imam Al-Azhar dan menyemangkan Al-Ustadz Syekhul Imam Al-Azhar, yaitu Ustadz Syekh Imam yang agung, yaitu siapa? Burhanuddin Shahibul Hidayah, yaitu Syekh Burhanuddin Shahibul Hidayah, yang memiliki petunjuk di ba'dihim, bagi sebagian. Fasadun kabirun, ialah sebuah kerusakan, kabirun yang besar. Alimun, adapun seorang alim, mutahaddiqu yang tidak mengamalkan ilmunya. Wa akbar minhu, dan lebih besar dari kerusakan yang disebabkan oleh alim ini, alim yang tidak mengamalkan perbuatannya itu, minhu, dari itu, jahilun, ialah seorang, adapun orang yang bodoh, mutanasiku, yang melakukan ibadah. Ini yang tadi saya sebutkan. Huma, adapun keduanya, fitnatun, ialah fitnah, fil alami, di dunia, di alam, azimatun, yang besar. Liman, bagi siapa? Fitnah itu bagi siapa? Liman, bagi man, bihima, yang dengan keduanya, orang pintar yang itu tadi, dan juga orang bodoh yang fi dinihi, di dalam agamanya, ya tamassaku, dijadikan sebagai pegangan, artinya berpegang kepada mereka berdua. Artinya dua karakter ini
dari karakter orang alim yang tidak melaksanakan ilmunya dan juga orang bodoh yang melakukan ibadah ini tidak bisa dijadikan pegangan dalam agama. Justru itu merupakan penyesatan yang besar. Artinya fitnah yang besar. Karena apa? Kalau pintar ngomong tapi tidak mengamalkan, itu sama halnya berarti ada sesuatu yang lebih besar dari dimensi nafsunya. Wayanwi, dan berniat siapa itu tolib bihi dengan mencari ilmu asyukroh, yaitu untuk bersyukur ya, kepada syukur ala nikmatil aqli, atas nikmat akal, wasihatil badani, dan sehatnya badan, wala yanwi, dan tidak berniat bihi dengan dengan mencari ilmu iqbalan nasi, untuk menghadapnya manusia ilaihi kepada tolib tadi itu, walastijlaba, dan tidak boleh berniat hutomid dunia, untuk mencari atau barang-barang duniawi, untuk kepentingan duniawi, wal karamata, dan penghormatan, indas sultani, di sisi raja atau ratu, wawairihi, dan selainnya. Nah, ini maka dari itu hendaknya itu kita berniat untuk bersyukur atau untuk menyukuri nikmat akal. Itu yang saya katakan tadi, menyukuri nikmat akal itu yaitu dengan belajar. Wasihatil badani, dan kesehatan badan. Nikmat akal dan nikmat sehat yang diberikan Allah itu harus kita syukuri dengan senantiasa terus-menerus mencari ilmu, dan janganlah berniat ketika mencari ilmu, janganlah berniat untuk iqbalan nas, mendapatkan penghormatan, artinya semua orang tertuju pada kita. Itu kan iqbalan nas, menghadap pada manusia itu menghadap pada orang, pada kita istilahnya. Jangan mengharap untuk mendapatkan penghormatan atau status sosial tadi itu, dan tidak boleh juga untuk mencari kepentingan dunia, meniatkan carian ilmu itu untuk kepentingan dunia. Wal karamata indas sultan, dan kemuliaan di sisi raja atau jabatan, ya, jabatan. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena ini termasuk merendahkan derajat ilmu. Oke, lanjut kita. Qala Muhammad bin Hasan, berkata siapa? Kiai Muhammad bin Hasan rahimahullahu, semoga merahmati Allah. Laukana, kalau ada annasu, siapa itu manusia, kulluhum semuanya, abidi hambaku, la'aqtabtuhum, maka niscaya aku akan memerdekakan mereka, wa tabarra'tu, dan membebaskan mereka, awwalaihim, dari kekuasaan mereka, wa ma wajadah, dan barang siapa wajadah yang mendapatkan ladzatal ilmi, kenikmatan ilmu, kelezatan ilmu, wal amali, dan amal, bihi, dengan itu ilmu, qallama, maka sedikit, sesuatu yarwabu, qallama, maka sedikit yarwabu, kesukaannya, fima, terhadap sesuatu, indan nasi, yang ada di sisi manusia. Artinya begini, Muhammad bin Hasan ini berkata, seandainya ada manusia, seluruh manusia itu menjadi hambaku, ya, la'aqtabtu, niscaya aku akan melepaskan mereka. Kalau semua manusia itu adalah budakku, niscaya aku akan membebaskan mereka dan membebaskan mereka lah istilahnya. Membebaskan mereka dalam konteks apa? Membebaskan bahwa Muhammad
Ibnu Hasan ya, ini mau menegaskan bahwa seseorang yang sudah mendapatkan kenikmatan ilmu dibandingkan dengan pengabdian seluruh umat manusia itu tidak sebanding gitu loh. Dan ini yang ingin disampaikan. Seandainya semua manusia itu adalah hambaku, saya akan lepas saja. Karena apa? Karena saya sudah menikmati nikmatnya ilmu. Barang siapa yang telah menikmati lezatnya pencarian ilmu, maka dia akan melepaskan semua penghormatan itu. Tidak peduli kalian mau menghormati, tidak peduli siapa mau menghormati, tidak peduli lagi. Itu istilahnya, poin yang ingin disampaikan dari pokoknya segala sesuatu yang ada di sisi manusia, artinya segala sesuatu yang berbau duniawi itu kalah lezatnya dengan kenikmatan ilmu. Makanya kalau misalnya membaca tarikh sufi, perjalanan kaum sufi, para waliullah sampai nangis-nangis dan lain sebagainya, sampai bahkan ada yang mohon maaf penampilannya seakan-akan kayak orang ODGJ. ODGJ tidak boleh nyebut orang gila ya. Apalagi ini nanti diupload ODGJ. Padahal secara psikologis mereka kan nggak merasa. Mau dikatakan apa aja, mereka itu di satu sisi mereka termasuk orang yang beruntung. Kenapa? Mereka sudah dibebaskan segalanya. Dari rasa sakit, apakah mereka rasa sakit? Mereka sudah tidak peduli karena sudah lepas dari pemikiran-pemikiran semacam itu. Nah, tuh jadi itu konteksnya. Misalnya orang yang sudah mencicipi nikmatnya itu, maka dia akan segera melepas segala jabatan, tidak peduli dengan harta seberapa banyak dia miliki dan lain sebagainya. Karena kenikmatan utama yang paling nikmat dan paling lezat itu adalah ilmu. Ansyadana Syekhul Imam menasihkan kepada kami, menyenangkan kepada kami Syekhul Imam Ajal, yaitu Syekh Imam Agung Al-Ustaz Kiwamuddin Ahmad bin Ibrahim bin Ismail, yaitu Ustaz Kiwamuddin Ahmad bin Ibrahim bin Ismail As-Sofari, yang bangsa Sofar, wal Ansori, dan bangsa Ansor. Imlaan karena itulah di Abi Hanifah kepada Abi Hanifah rahimahullah taala, semoga Allah rahmatnya, syi'ran, sebuah syair, man talabal ilma, barang siapa yang mencari ilmu, lil mi'ad, karena akhirat, faza, maka beruntung siapa talib, bifadlin, dengan memperoleh keutamaan, minar rosyad, dari kebenaran. Faya, maka lihatlah inusrodin, betapa banyaknya orang yang rugi, kepada banyak orang yang rugi, tolibihi, orang yang mencari ilmu, linaili, karena mengharap atau mencari fadlin, keutamaan, minal ibad, dari berapa hamba. Jadi ini barang siapa yang mencari ilmu untuk karena akhirat, maka dia itu termasuk orang yang beruntung. Barang siapa yang mencari ilmu diniatkan untuk ridho Allah, itu termasuk orang yang beruntung. Dan bahkan karena keberuntungannya itu, dia dalam hidupnya akan dilipati keberkahan-keberkahan. Teman-teman kalau tulus ikhlas mencari ilmu, pasti akan senantiasa ditemukan dengan kebaikan-kebaikan dan keajaiban-ajaiban yang tidak pernah diduga sebelumnya. Saya selalu punya keyakinan, tidak ada ceritanya orang yang mencari ilmu itu tidak akan mendapatkan biaya, tidak akan menemukan biaya. Saya dulu ketika berangkat ke Jogja, saya nggak pernah ingin sih iya, tapi keyakinan untuk kuliah itu tidak ada. Karena apa? Melihat kondisi ekonomi orang tua itu yang tidak memungkinkan. Saat itu tahun 2006. Saya cerita dikit berbagi. Tahun 2006 saya berangkat ke Jogja
di mana kondisi orang tua saya pada tahun segitu terlilit hutang puluhan juta rupiah. Jadi untuk kuliah saya udah tidak mungkin. Maka saya pergi Jogja itu sebenarnya untuk mencari kerja. Tetapi nyampe di Jogja, saya kemudian didesak oleh teman-teman, kuliah. Wah, saya nggak punya duit, utang aja dulu untuk pertama. Selanjutnya ada beasiswa. Tak pikir-pikir, saya pamit ke orang tua. Orang tua saya sampai nangis-nangis. Oh gimana kamu mau kuliah? Itu bapak dan ibu tidak punya duit. Carikan saya utang. Saya janji setelah itu saya tidak akan minta lagi. Saya bilang. Ya akhirnya dikasih. Sampai lulus itu saya dapatkan beasiswa itu dan sebagainya. Dan selain di samping itu saya tetap kerja untuk menghidupi, jualan koran. Dulu saya jualan koran. Dulu saya penjual koran selama 2 tahun di Pangkalan itu, lampu merah. Makanya kalau saya lihat foto-foto zaman dulu itu ya, zaman masih jualan koran, ya Allah ini saya apa bukan sih? Dari saking dekilnya, dari saking hitamnya itu saya nggak nyangka kalau. Tapi itu pengalaman yang luar biasa. Artinya punya cerita heroik nanti ketika diceritakan untuk anak-anak. Dulu bapak kayak gini dan gitu punya heroik. Allahumma ya Allah illa idza talaka, kecuali apabila mencari al-jauh pangkat lil amri untuk menegakkan, untuk memerintahkan bil ma'rufi kepada kebaikan, wan nahi dan melarang anil mungkari dari kemungkaran, wa tanfidil haqqi dan membela yang hak, wa izazidin dan memenangkan agama, lalu nafsihi dan bukan untuk dirinya, wahawahu dan nafsunya. Fayajuzu maka boleh dalika akan hal itu. Diqadrima dengan perkiraan sesuatu yuqimu bisa mendirikan bihi dengan apa itu ilmu, al-amru bil ma'rufi yaitu memerintahkan kepada kebaikan, wan nahyi 'anil munkari dan melarang kepada kemungkaran. Artinya kecuali kalian mencari jabatan untuk menegakkan kebenaran dan menghapus kemungkaran itu boleh, tetapi bukan untuk kepentingan nafsu, bukan untuk kepentingan diri, itu boleh. Kalau kalian mencari ilmu untuk jabatan, tetapi jabatan itu untuk kepentingan nafsu kalian, itu yang tidak boleh. Tetapi kalian menjadi jabatan, bercita-cita jadi presiden misalnya, untuk menegakkan kebenaran dan menghapus kemungkaran, itu boleh. Wayang bawi dan pantas ditolibil ilmi bagi pencari ilmu, ayat tafakkaro hendaknya berfikir atau menimbang-nimbang fi dzalika akan hal itu. Fa innahu karena sesungguhnya talif yata'allam ialah belajar siapa talib al ilmu pada ilmu bijuhdin kasir dengan istilahnya kesungguhan yang berulang-ulang berkali-kali berjalan. Fala yasrifuhu dan tidak mengarahkan ilat dunia kepada dunia, al-hakir yang al-hakirati yang hina, al-qalilati yang sedikit, al-faniyati yang fana. Artinya jangan sekali-kali kita merendahkan ilmu dengan meniatkan untuk mencari dunia yang apa? Karena sejatinya dunia itu adalah al-hakirah, al-qalilah, al-faniyah. Al-hakirah itu adalah dunia yang hina, al-qalilah sedikit dibandingkan kenikmatan Tuhan yang lain. Itu dunia itu paling sedikit, tetapi memang dunia paling menipu. Ada HP bagus sedikit, wow, itu nafsu kita sebenarnya. Al-faniyah itu dan fana. Artinya apa? Fana duniawi, kesenangan duniawi gini. Biar lebih gampang ya. Kalau fana itu kan dari dulu kita mengabstrak, seakan-akan abstrak gitu. Fana dalam konteks kehidupan sehari-hari itu semacam apa? Coba. Dulu kalian pengen punya HP merek A. Wah, kalau saya punya HP ini betapa bahagianya gitu ya. Ya enggak? Ketika kamu punya HP itu, selang berapa tahun kemudian ada HP baru lagi.
kenikmatan yang dulu kalian bayangkan di HP yang kalian saya pegang itu tiba-tiba hilang, ya kan? Kemana? Ayo, kemana? Gara-gara ada yang baru lagi tertarik, yang berarti kenikmatan di balik dunia itu sebenarnya fana. Makanya tidak ada titik nol dalam duit, nol berapapun masih kurang, karena fana. Sebenarnya bukan itu yang membuat kalian bahagia. Coba lagi contohnya, lebih nikmat mana antara orang makan sate satu tusuk, lebih nikmat mana rasanya orang yang makan sate tusuk, yang satunya orang kaya berlimpah harta, yang satunya orang miskin yang namanya di jalan. Orang miskin. Kenapa? Berarti kan kenikmatan itu bukan pada satenya kan? Nah, itu yang dikatakan fana. Dunia itu fana. Kenikmatan itu bukan ada pada barangnya, tetapi bagaimana kita mensyukuri, itu kuncinya. Makanya ini ya dunia, adapun ya dunia aqul adalah lebih sedikit minal qalil, dari hal yang paling sedikit. Wa asyikuha, dan orang-orang yang menyenanginya, ya, menyukainya, adallu minad dalil, merupakan orang yang artinya lebih rendah minad dalil, dari hal-hal yang rendah. Tusimmu membutakan, membuat tuli bisiriha, dengan sihirnya dunia, kauman kepada satu kaum, watukni, dan membutakan pahum, adapun mereka mutahajiruna, termasuk orang-orang yang bingung, ya, termasuk orang kaum yang bingung, bila dalil itu tanpa dalil. Orang yang suka dunia itu sebenarnya manusia yang paling rendah, yang mengejar kepentingan dunia itu hal-hal yang paling rendah, dan termasuk makhluk yang paling rendah, serendah-rendahnya, di antara yang paling rendah. Ini juga menyenangi itu termasuk itu menulikan dan membutakan. Bahkan di sini ditegaskan terakhir, fahum mutahayyiruna bila dalil. Coba bayangkan, orang bingung tanpa petunjuk. Yo, bayangkan, orang bingung jalan ke depan, tiba-tiba ada petunjuk ke kanan. Alhamdulillah. Kalau orang bingung tanpa petunjuk apa? Coba bayangkan. Dan itulah orang-orang yang suka pada dunia. Jadi yang mereka anggap petunjuk hanyalah nafsunya sendiri. Makanya pengen berubah. Saya bulan ini apa ini? Bulan depan ada lagi, ganti lagi. Itu orang-orang bingung yang tanpa dalil. Makanya jangan jadi orang bingung yang tidak memiliki. Wayam bagi, dan pantas li ahli ilmi, bagi ahli ilmu, Allah yadullah, hendaknya tidak merendahkan nafsahu, dirinya, bitomai, dengan sifat toma, fi wairil matma'i, di dalam fi wairil matma'i, di dalam yang tidak pantas, satu tempat toma yang tidak pantas. Ada tomak yang pantas, ada yang tomak yang enggak, gitu ya. Tomak yang wal taharraza, dan hendaknya memelihara amma dari suatu fihi, di dalam ilmu, madalatul ilmi, dari merendahkan ilmu. Ya. Jadi tomak terhadap ilmu itu yang pantas. Tapi tomak terhadap dunia itu yang tidak pantas. Maka jangan tempatkanlah sifat tomak itu pada tempatnya. Tomak pada kebaikan itu termasuk pantas. Wa yakunu, dan ada mutawadhi'an, rendah hati, wa tawadhu', dan tawadhu, bainat takabburi, di antara sifat takabur, wal madallati, dan hina, wal infatu, dan
memelihara diri dari sifat-sifat yang atau barang-barang yang haram. Kadzalika yang demikian itu wa yu'rafu, dan diketahui dalika akan hal itu fi kitabil akhlaki, dalam kitab akhlak. Jadi ini termasuk jadi ini maksudnya untuk agar tidak merendahkan ilmu-ilmu itu, maka jauhkanlah diri kita itu dari hal-hal yang membuat ilmu itu merendah, termasuk akhlak-akhlak yang tercela, misalnya kayak takabur, terus dan lain sebagainya, itu termasuk hal-hal yang perlu kita hindari. Ansyadanya Syekhul Imamul Ajal Ustadu ya, Ruknul Islam, bahwa yang menjadi rukun Islam al-ma'rufu, yang diketahui bil adib. Yang menjadi rukun bil adib dengan tata krama al-muhtari yang dipilih. Rahimahullah ta'ala, semoga merahmati Allah ta'ala, syi'ran li nafsihi, untuk dirinya sendiri. Syekh, siapa itu Syekh? Inna tawaddu'a, sesungguhnya tawaddu' min hisolil muttaqi, yaitu berasal dari merupakan akhlaknya orang-orang yang takwa. Wabihi, dan dengan tawaddu itu tadi, at-taqiyyu, orang yang takut kepada Allah, ilal ma'ali, artinya kepada tempat yang tinggi, yartaqi, naik. Artinya bahwa orang yang tawadhu dan yang bertakwa itu pasti derajatnya itu selalu meninggi dan berangkat lebih tinggi. Wa minal ajaibi, adapun bagian dari keajaiban, ujbu, adapun ujub, man siapa orang, buah yang dia orang, jahilun ialah bodoh, fi halihi, di dalam tingkah lakunya, man ahwa, adapun apakah ia man as-sa'idu, termasuk anis syako, selamat atau celaka ya. Dan orang maka menurut keajaiban yang paling ajaib gitu ya, adalah orang yang dia bodoh, yang tidak tahu keadaannya, dia termasuk orang yang beruntung atau yang rugi. Dia termasuk berada di jalan yang baik atau berada di jalan yang buruk. Ini seburuk-buruknya orang itu adalah orang yang tidak tahu ini. Udahlah, yang penting saya lakukan, tidak tahu itu jelek atau buruk misalnya. Itu termasuk keajaiban, keajaiban, bukan keajaiban dunia ya. Atau bagaimana yuktan diakhiri umurnya, atau ruhnya. Yauman nawa, di hari mati ya. Mutasafil, terjatuh, al-murtaqi, atau meningkat itu tadi, atau naik, terjun, bukan terjun, kalau yang satunya terjatuh, ini lawannya terjatuh sama terangkat, terangkat derajatnya. Jadi ini sama juga. Atau dia termasuk orang yang bodoh itu, yang tidak tahu tempatnya itu, yang tidak tahu rohnya nanti akan kemana dan lain sebagainya. Termasuk orang yang husnul khotimah atau enggak dan lain sebagainya. Wal kibriya'u, adapun takabur, li rabbina, milik Tuhan kami, sifatun, yaitu sifat bihi, dengan itu sifat maksusatun yang dikhususkan, fatajannabnaha, dan hendaknya kita engkau menjauhinya, nah kepada apa itu sifat, wattaqi, dan bertakwalah. Sedangkan takabur itu hanya pantas dimiliki oleh Allah.
Jadi kita tidak boleh takabur, karena takabur itu hanya pantas dimiliki oleh Allah. Qala berkata Abu Hanifah, siapa Abu Hanifah rahimahullah, semoga rahmat Allah, ya ashabihi kepada sahabatnya, azimu, ya apa istilahnya, longgarkan, azimu, longgarkanlah oleh kalian semua, amaikum, sorban kalian semua, wasi'u, dan luaskanlah akmamakum, dengan baju kalian. Ini maksudnya azimu akmaikum wasi'u akmamakum. Azimu, longgarkan ikat kepala, longgarkan sorban kalian. Itu untuk apa? Carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Lalu bersikap open-minded, terbuka, dan luaskan lengan baju. Apa artinya? Artinya kita itu mengamalkan semaksimal membantu orang lain. Artinya kalau lengan bajunya longgar itu kan gampang memberat sesuatu itu. Tetapi kalau sesak ini kan kita kesulitan. Nah itu maksudnya itu. Wa innama, dan sungguhnya suatu qala telah berkata dalika kepada hal itu, li alla yustakhaffat, hendaknya supaya dihina bila ini itu ilmu wa ahlihi, dan ahli ilmu. Wayang bagi, dan pantas itu ilmi bagi pencari ilmu, ayu hasilah, hendaknya menghasilkan kitab al-wasiyati, sebuah kitab wasiat, allati katabaha, yang ditulis itu kitab Abu Hanifah kepada siapa Abu Hanifah, di bagi Yusuf bin Khalid Sinti, kepada Yusuf bin Khalid Sinti rahimahullah ta'ala alaih, indar ruju'i, ketika pulang ila ahli, kepada desanya, kepada tempatnya, desanya, yajiduhu, mendapatkan siapa Yusuf, mayat lubuhu, man, barang siapa orang, yatlubuhu, yang mencari man kepada itu kitab wasiat. Waqad kana, dan sungguh dan kitab wasiat. Waqad kana, dan sungguh ada ustadzuna, siapa guru kami, Syekhul Islam Burhanul A'immah, yaitu Syekh Islam Burhanul A'immah Ali bin Abi Bakar, yaitu Ali bin Abi Bakar, qaddasallahu, moga-moga menyucikan Allah ruhnya, al-aziz, yang mulia, amaroni, memerintahkan kepadaku, bikitabatihi, untuk menulis, indar ruju'i, ketika pulang, ila baladi, ke negaraku, wa katabtuhu, dan aku menulisnya, wala buddah, dan pasti, lil mudarrisi, dimiliki oleh seorang guru, ya, wal mufti, dan mufti, pemimpin, muamalati, untuk mengamalkan, fi muamalati, di dalam mengamalkan, fi muamalati, di dalam mengamalkan, muamalat an-nasib, manusia, minhu, kitab wasiat, mengamalkan. Nah, kitab wasiat tadi itu adalah kitab akhlak. Artinya ini yang dikatakan itu tadi, atimu amaikum wasi'u akmama. Ketika kalian pulang nanti ke desa kalian, jangan sampai kalian itu menjadi manusia yang sok suci, manusia yang sok, wah saya sudah berpendidikan, saya tidak mau ke Tegal, saya tidak mau ke sawah, dan lain sebagainya. Artinya yang namanya ilmu itu justru ketika antimu amaikum wasi'u, semakin tinggi ilmu itu semakin semakin legowo kita untuk membantu sesama. Harusnya kayak gitu. Ini yang harus kalian pegang teguh-teguh,
pegang erat agar kalian itu punya modal besok ketika pulang. Ingat ya, bahwa apa yang kalian dapatkan dari mencari ilmu harus kalian tularkan kepada orang lain. Dan jangan pernah memisahkan diri dari kehidupan kampung halaman kalian. Kalau dari sana ada anak yang belum berpendidikan, ajaklah mereka, motivasilah, kasihlah motivasi agar mereka mau kuliah. Iya. Dari tadi yang kita bahas itu tentang niat. Artinya bahwa segala sesuatu itu tergantung niat. Dan ini yang harus kita ingat selalu, bahwa agar pencarian ilmu kita itu bisa barokah, agar kita bisa mendapatkan ilmu yang barokah, maka perbaikilah niat kita. Jangan sampai kita merendahkan ilmu dengan niat yang tidak baik. Misalnya niat mencari pekerjaan itu termasuk merendahkan ilmu. Makanya pada pasal kali ini itu lebih tegasnya itu bagaimana kita itu menegaskan niat, menjadikan niat kita itu baik sehingga ilmu yang kita dapatkan juga bisa barokah. Jadi mungkin, dan ini yang harus kita ulangi. Kita tiap hari ulangi. Karena niat kita itu senantiasa diselewengkan oleh kepentingan duniawi. Kalau kita sudah langsung sadar, langsung ya Allah, saya murni ingin mencari ridho-Mu ya Allah, misalnya kayak gitu terus diulang-ulang. Jadi kesimpulannya bahwa niat itu adalah hal yang paling fundamental dalam pencarian ilmu, yang akan menentukan derajat pencarian ilmu kita. Itu yang paling penting. Ilmu kita menjadi laku dunia kalau niatnya dunia. Ilmu kita akan derajatnya akan bernilai ukhrawi kalau kita niatkan untuk mencari ridho Allah dan lain sebagainya. Maka berhati-hatilah dan senantiasa introspeksi dan perbaikilah niat kita sehingga kita diberikan kemudahan dalam mencari barokah ilmu. Oke, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan anugerah sehat sehingga kita bisa dipertemukan lagi di lain kesempatan. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum